Siap bersama habaib, siap dukung Mbah Alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Yahudi pesek. Saya telah kedatangan Sekretaris Arya Wangsakara dan Kesultanan Banten. Arya Wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Ternyata di dalam genealogi nama saya ini Roma Irama itu nyambung kepada Raden Wangsakara. Saya sebagai buyut-buyutnya beliau ini tentu bersyukur kepada Allah SWT dengan komitmen untuk menteladani kepahlawanan beliau di dalam membangun agama, bangsa, dan negara di masa lalu. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Mbah Alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Gimana Roma Irama Bang Haji itu saya bilang kan saya sudah bikin live sendiri kan tentang Bang Haji itu selalu memakai hati nurani, memakai. Tunggu aja nanti insya Allah ada vlog-vlog berikutnya dari Bang Haji. Satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama habaib, insya Allah kiai model siapa? Ketua organisasi apa? Nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batah liku, celaka inti akan. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib. Indonesia ini milik aulia tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin. Mana nih jasa habaib? Nah, biar kita tahu. Jadi Indonesia juga nggak bisa dipisahin sama habaib dzurriyyat Nabi. Karena dzurriyyat Nabi punya jasa besar buat Indonesia. Punya jasa besar buat bangsa, negara, dan agama di Indonesia ini, saudara. Karena poligami ketika itu. Nah, kami ini juga putri daripada Pangeran Sagiri dan istri yang bernama Nyi Ratna Komala binti Yuda Negara bin Wangsakara. Nah, Wangsakara inilah yang alhamdulillah tadi jam 10 pagi oleh Pak Jokowi di Istana Negara itu sudah sah resmi sebagai pahlawan nasional. Ada klaim-klaim dari Mbah Alwi yang kita bisa dengar sendiri, telah begitu luas tersosialisasi, bahwa kalau nggak ada habaib Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Muhammad itu adalah semua habaib, Wali Songo habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Yang pertama, yang merancang lambang Garuda adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Ini 17 Agustus kan di depan rumah kita lihat bendera merah putih dipasang. Yang memerintahkan memasang bendera merah putih adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, Jakarta. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, saya punya kakek, yang dikenal dengan Asadul Mimbar, singa podium, saudara. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini ternyata lebih berpihak kepada bahwa Mbah Alwi ini bukan dzurriyyah Nabi. Terkonfirmasi seperti itu. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Mudah-mudahan ya beliau sehat, panjang umur, dan tetap semangat ya, karena Bang Haji itu seorang seniman, seorang penyair ya, penyanyi, pencipta lagu, kan berarti penyair yang selalu menyuarakan
hati nurani kebenaran untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dan Bang Haji adalah pengawal budaya kita karena dangdut is the music of my country. Oh iya betul itu menurut Project P itu ya. Ini adalah nasabnya Wangsakara ke atas dan inilah putra-putra beliau. Putra-putri beliau ada 7 dan beliau ternyata adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah beliau adalah keturunan Rasulullah generasi ke-28 daripada Rasulullah SAW. Munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Mbak Alwi, unyil. Mau sweeping Mbak Alwi, nah Habib Rizik, gua Mbak Alwi, lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Mbak Alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih. Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Dan Bang Haji itu dasarnya besar. Mudah-mudahan kita doakan Bang Haji Roma Irama itu selalu sehat, panjang umur, dan istiqomah menyampaikan kebenaran dengan cara beliau yang bijak, yang lembut gitu ya. Ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umatnya bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran, khususnya yang muncul dari kelompok Zuriyah Wali Songo. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Mbak Alwi. Semua habib. Konon mereka ada bikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar. Itu informasi yang kita lihat di media-media sosial. Wali Songo dari Amul Fagi. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Nah, Azamat Khan itu dinisbatkan dari Sayyidina Abdul Malik ibn Alwi, Amul Fagi. Tadi Amul Fagi kan udah bilang. Berarti kan Amul Fagi. Wali Songo dari Amul Fagi. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo bahwa mereka bukan turunan dari Yaman. Bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba, betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Takbir. Wali Songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Amul Fagi sama, dari Anabisme itu dari Amul Fagi. Dan Arya Wangsakara memiliki 3 istri dan berbagai jalur keturunan. Dari istri pertama, yakni Nyimas Sarah Nurmala, putri Panembahan Singa Perbangsa Karawang, memiliki putra Raden Yudanegara dan Raden Raksanegara. Sedangkan Raden Yudanegara keturunannya ada di Mauk, ada di Sangyang, ada di Teluk Naga, dan juga di Kalipasir. Contoh keturunan daripada Yudanegara yang terkenal adalah Ki Tutusi dan tentu saja Raja Dangdut Roma Irama. Indonesia ini
goyang merdekain, seolah menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Dia adalah Raja Dangdut. Sebagai raja itu belain kawulonya yang ditipu oleh Balawi ini. Oh iya, itu iya luar biasa itu. Mudah-mudahan ada serial-serial berikutnya nanti. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Sopo wengi ndak kerungu belas sih, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok betulnya. Omongannya bukan begitu ke ulama. Karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat ada apa kamu lihat kan bingung karena PDB. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takon bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Begitu semua saya tanya umat siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang Habib kok selama ini Habib diam aja kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Pendapat itu boleh ikhtilaf, tapi kalau ini menyangkut fakta data itu nggak bisa ikhtilaf. Ba'alawi itu cuma pilihannya dua saja, keturunan Nabi benar apa bukan. Nah itu harus diuji menurut ilmu DNA, jelas bukan, jadi nggak boleh ikhtilaf. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Akhirnya sang legenda Raja Dangdut Indonesia Rhoma Irama buka suara soal polemik nasab habaib Ba'alawi imigran Hadramaut Yaman. Bang Haji yang selain sebagai pemusik juga sebagai pendakwah tak berlebihan bereaksi atas gonjang-ganjing nasab habaib Ba'alawi yang tak kunjung menemui titik temu dan berpotensi mengancam persatuan bangsa ini. Wajar Bang Haji memberanikan diri untuk speak up karena dari pengalaman beliau 50 tahun yang lalu, sepak terjang para habaib ini semakin meresahkan kalangan umat muslim di negeri ini. Doktrin sesat akibat pemelintiran ayat suci demi pembenaran terah nasab mereka menjadi salah satu sumber konflik yang tak terbendung. Bahwa sebagai ahlul bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya, bahkan tak sedikit kalangan habaib Ba'alawi menjadikannya sebagai doktrin yang diwariskan turun-temurun. Seorang habib yang maksiat, mabuk, penjudi, mencuri, dan berzina akan tetap suci dan dijamin masuk surga. Naudzubillah. Sungguh doktrin yang sangat menyesatkan. Tak salah jika Rhoma Irama meminta agar penyalahgunaan tafsir yang dipropagandakan oleh kaum Ba'alawi ini wajib untuk diluruskan. Innama yuridullah ayyudziba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Jangan pelintir ayat. Ahlul bait itu bukan Habib, bukan Ba'alawi, bukan cucu Nabi. Ahlul bait sebagaimana yang masyhur adalah hanya 5 orang. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra,
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hanya 5 orang, tidak termasuk Habib Ba'alawi. Sedangkan untuk kemuliaan itu bukan berdasarkan nasab, melainkan ketakwaan seseorang. Sebagaimana diungkap oleh Bang Haji Roma Irama dalam podcastnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian juga dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu pengetahuan itulah yang membuat derajat manusia itu diangkat lebih tinggi dari yang lain. Bukan nasab. Bagaimana bisa seorang Habib bodoh itu lebih mulia dari 70 orang alim atau 70 kiai? Itulah doktrin sesat yang diajarkan oleh para habaib Ba'alawi ini. Syarifun wahidun afdulu min sab'ina alima. Ini sungguh sesat. Kita sering mendengar bagaimana para habaib dan para muridnya diajarkan untuk mengucapkan kalimat itu. Berguru sama satu orang habib bodoh sekalipun itu lebih baik daripada berguru pada 70 kiai. Luar biasa penyesatan dari Habaib Ba'alawi ini. Padahal Rasulullah sendiri tidak ada privilege bagi anak beliau. Dalam sebuah riwayat dikatakan, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Demikian kata Nabi. Tidak ada privilege atau keistimewaan bagi anak Rasulullah sendiri. Bagaimana dengan kaum yang cuma ngaku-ngaku sepihak sebagai cucu Nabi? Padahal mereka saat ini justru tidak terbukti bersambung nasab kepada Rasulullah. Tidak dengan kitab nasab sezaman, tidak dengan bukti isbat internasional, tidak pula dengan tes DNA. Berani nggak tes DNA? Begal-begal nasab yang justru mengkooptasi umat muslim dengan klaim-klaim palsu dan pembelokan sejarah bahwa peran habaiblah yang mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Walah, cerita halu apa lagi ini bibit. Sementara di sisi lain, kaum Ba'alawi justru mengingkari adanya keturunan Wali Songo sebagai dzurriyyah Nabi. Hanya Bani Alawilah keturunan otentik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kelompok mereka, pembegal nasab, katanya itu maling teriak maling, begal teriak begal. Lihat saja bagaimana koar-koar dari Habib Mesum Mufti Petamburan, Rizik Syihab. Lagunya sok jagoan, sok nantang-nantang di sweeping. Lalu dengan congkaknya menuding pihak yang mementahkan secara ilmiah nasab Ba'alawi sebagai Yahudi pesek. Berani sekali Habib ini menghina para ulama dan kiai pribumi ya. Yang dimaksud Rizik ini tentu saja adalah deretan para kiai atau ulama Nusantara yang mengkritisi nasab Habaib Ba'alawi. Ada Kiai Haji Imaduddin Utsman, ada Gus Fuad, Kiai Nur Ihya, Gus Abbas Buntet Cirebon, Kiai Said Aqil Siraj, Gus Muafiq, para ulama Banten khususnya dan para ulama dan kiai yang berani mengkritisi keabsahan nasab Ba'alawi adalah Yahudi pesek, kurang ajar sekali. Padahal justru berdasarkan hasil tes DNA para Ba'alawi di luar negeri, sudah terbukti jika justru nasab mereka lah yang identik dengan Yahudi Askenazi, Yahudi teriak Yahudi. Bukti tes DNA mana lagi yang akan kamu dustakan, wahai Imam Bongsor? Lagunya sok nantang-nantang,
Nyebut-nyebut Yahudi pesek lagi. Giliran di sweeping beneran, kabur ente. Itu sih gayanya doang. Pengecut tetap pengecut. Sama seperti Chat mesum ketahuan, kabur ke Arab Saudi. Nantang-nantang mau ngepret pun, Rizik menumbalkan para mukibulnya sebagai perisai agar disuruh maju jika perang terjadi. Siap bersama habaib, takbir. Siap melawan mereka, takbir. Lah ente yang nantang kok mukibul yang disuruh? Pemberani atau pengecut? Sama seperti murid ideologinya Habib Preman Bahar Smith. Siap bela mati demi habaib. Siap mati demi habaib, takbir. Itulah kelakuan khas mereka, para pengecut yang gak gentle dan kesatria menghadapi lawan. Berani gak tes DNA? Gak. Ntar ketahuan dong nyibulnya. Nah, tidak seperti nasab Balawi yang terbukti secara ilmiah batal. Mungkin banyak yang belum tahu kalau silsilah Roma Irama sendirilah yang justru tersambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliaulah yang justru dzurriyyah Nabi, sedang Balawi itulah mereka dzurriyyah palsu. Merekalah pembegal nasab yang sebenarnya. Diketahui berdasarkan penuturan peneliti sejarah Banten sekaligus ahli nasab atau silsilah keturunan Sultan-Sultan Banten, Tubagus Muginur Fadil, Roma Irama adalah cicit dari pahlawan nasional Kiai Haji Raden Arya Wangsakara yang terbukti bersambung nasab sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Presiden RI Joko Widodo tahun 2021 lalu resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Raden Arya Wangsakara, salah satu pejuang pendiri Kabupaten Tangerang. Kontras dengan klaim Ba'alawi yang koar-koar atas jasa habaib Ba'alawi, Sultan Hamid Al-Qadri misalnya sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila. Pengkhianat kok minta dijadikan pahlawan di saat bangsa ini sedang berperang melawan agresi militer Belanda. Habib Hamid Al-Qadri malah bersukaria atas kenaikan pangkat militer bersama Ratu Wilhelmina sang penjajah, pahlawan cap opo. Nah, buat Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf, dan kroco-kroconya dari Bani Alawi, hentikan kibul-kibul kalian memperdayai para mukibul dengan cerita-cerita halu dan provokatif. Buktikan nasab kalian bukan dengan teriak-teriak, caci maki dan nantang-nantang dan memanipulasi umat yang lugu. Cukup dengan satu kata, tes DNA. Titik. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alawi, siap sikat bekal-bekal nasab, takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Yahudi pesek. Saya telah kedatangan Arya Wangsakara dan Kesultanan Banten. Arya Wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Ternyata di dalam genealogi nama saya ini Roma Irama itu nyambung kepada Raden Wangsakara. Saya sebagai buyut-buyutnya beliau ini tentu bersyukur kepada Allah SWT dengan komitmen untuk menteladani kepahlawanan beliau di dalam membangun agama, bangsa, dan negara di masa lalu. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alawi, dianya ngaku turunan Nabi. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Gimana Roma Irama Bang Haji itu saya bilang kan saya sudah bikin live sendiri kan tentang Bang Haji itu selalu memakai hati nurani, memakai. Tunggu aja nanti insya Allah ada vlog-vlog berikutnya dari Bang Haji. Satu klaim
yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama habaib, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batah liku, celaka inti akan. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib. Indonesia ini milik aulia tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin. Mana nih jasa habaib? Nah, biar kita tahu. Jadi Indonesia juga nggak bisa dipisahin sama habaib dzurriyyat Nabi. Karena dzurriyyat Nabi punya jasa besar buat Indonesia. Punya jasa besar buat bangsa, negara, dan agama di Indonesia ini, saudara. Karena poligami ketika itu. Nah, dari kami ini adalah putri daripada Pangeran Sagiri dan istri yang bernama Nyi Ratna Komala binti Yuda Negara bin Wangsakara. Nah, Wangsakara inilah yang alhamdulillah tadi jam 10 pagi oleh Pak Jokowi di Istana Negara itu sudah sah resmi sebagai pahlawan nasional. Ada klaim-klaim dari Mbak Alwi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi. Bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Muhammad itu adalah semua habaib. Wali Songo habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib. Kemudian Garuda dari habaib. Yang pertama, yang merancang lambang Garuda adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Ini 17 Agustus kan di depan rumah kita lihat bendera merah putih dipasang. Yang memerintahkan memasang bendera merah putih adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, Jakarta. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, saya punya kakek, yang dikenal dengan Asadul Mimbar, singa podium, saudara. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini ternyata lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Terkonfirmasi seperti itu. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Mudah-mudahan ya beliau sehat, panjang umur dan tetap semangat. Ya, karena Bang Haji itu seorang seniman, seorang penyair, ya, penyanyi, pencipta lagu, kan berarti penyair yang selalu menyuarakan hati nurani kebenaran untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dan Bang Haji adalah pengawal budaya kita karena dangdut is the music of my country. Oh iya, betul itu menurut Project P itu ya. Ini adalah nasabnya Wangsakara ke atas dan inilah putra-putra beliau. Putra-putri beliau ada 7 dan beliau ternyata adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah beliau adalah keturunan Rasulullah generasi ke-28 daripada Rasulullah SAW. Munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Yeay, unyil. Mau sweeping Ba'alwi? Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Ba'alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih. Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul?
Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru. Bukan, mereka bukan ahlus sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Dan Bang Haji itu dasarnya besar. Mudah-mudahan kita doakan Bang Haji Roma Irama itu selalu sehat, panjang umur, dan istiqomah menyampaikan kebenaran dengan cara beliau yang bijak, yang lembut gitu ya. Ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umatnya bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran, khususnya yang muncul dari kelompok Dzurriyyah Wali Songo. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Ba'alwi. Semua habib, konon mereka ada bikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar. Itu informasi yang kita lihat di media-media sosial. Wali Songo dari Amul Fagi. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Nah, Azamat Khan itu dinisbatkan dari Sayyidina Abdul Malik ibn Alwi, Amul Fagi. Tadi Amul Fagi kan udah bilang. Berarti kan Amul Fagi. Wali Songo dari Amul Fagi. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo. Bahwa mereka bukan turunan dari Yaman. Bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Takbir. Wali Songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Amul Fagi sama, dari anak bismi itu dari Amul Fagi. Dan Arya Wangsakara memiliki 3 istri dan berbagai jalur keturunan. Dari istri pertama, yakni Nyimas Sarah Nurmala, putri Panembahan Singa Perbangsa Karawang, memiliki putra Raden Yuda Negara dan Raden Raksa Negara. Sedangkan Raden Yuda Negara keturunannya ada di Mauk, ada di Sangyang, ada di Teluk Naga, dan juga di Kalipasir. Contoh keturunan daripada Yuda Negara yang terkenal adalah Ki Kuci Tutusi dan tentu saja Raja Dangdut Roma Irama. Indonesia ini goyang merdekain, selalu menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Dia adalah Raja Dangdut. Sebagai raja itu belain kawulonya yang ditipu oleh Balawi. Iya, itu iya luar biasa. Mudah-mudahan ada serial-serial berikutnya nanti. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah gay. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Sopo wengi ndak kerungu belas ini, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok, betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat ada apa kamu lihat kan bingung karena PDB. Jadi ini permasalahan. Jadi
Karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takon bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang, Habib kok selama ini Habib diem aja, kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Pendapat itu boleh ikhtilaf, tapi kalau ini menyangkut fakta data itu nggak bisa ikhtilaf. Pak Alawi itu cuma pilihannya dua saja, keturunan Nabi benar apa bukan. Nah itu harus diuji menurut ilmu DNA, jelas bukan, jadi nggak boleh ikhtilaf. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogroup yang namanya Ba'alawi ya, itu G dan haplogroup daripada Wali Songo itu J1.